bahwa perbuatan Allah itu tidak sama dengan perbuatan makhluk. Itu makna wahid fi fi'lihi. Apa perbedaannya? Bahwa fi'lullah azaliyun abadiyun. Sedangkan fi'lul makhlukat itu hadis. Itu perbedaannya. Perbuatan Allah itu azali, abadi. Dia tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan, tidak diciptakan. Perbuatan Allah tidak diciptakan, tetapi dia azali, abadi, qadim. Sedangkan perbuatan kita, perbuatan makhluk itu hadis. Hadis artinya baharu. Baharu itu artinya berpermulaan. Berpermulaan itu artinya sebelumnya nggak ada, kemudian ada. Artinya perbuatan manusia ini makhluk. Perbuatan manusia, perbuatan makhluk adalah makhluk. Kita makhluk, perbuatan yang ada pada diri kita itu juga makhluk. Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izzahirun bi anna kulla asari yahdi ila mu'assirin fa'tabiri وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وهي القدم بالذات فاعلم والبقاء قيامه بنفسه نلت التقى مخالف للغير وحدانية في الذات أو صفاته العلية والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقل بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها لازم حدوثه وهو محال فاستقم لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي فهو الجليل والجميل والولي والظاهر القدوس والرب العلي. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, mengumpulkan kita dalam majelis Ilmiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita nanti di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita memulai pengajian kita malam hari ini, pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita sampai pada nazam yang
24 belum selesai kita jelaskan, menyambung pada bait yang ke-25. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wal fi'lu fit ta'thiri laysa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala wa man yaqul bit tab'i aw bil 'illah fadzaka kufrun 'inda ahlil millah. Wal fi'lu utawi penggawe fit ta'siri ing dalem gawe labet iku laisa ora ana apa al fi'lu fit ta'sir illa lil wahidi kejaba keduwe Allah zat kang ora ana sekutune al qahhari zat kang maha nundukaken jalla zat kang agung sapa Allah wa ala lan zat kang maha luhur sapa Allah derajate. Wa man lan utawi sapane wong iku yakul ngucap sapa man bitabai kelawan tabiat, tegese ngeyakini pilih tabiat iku nyiptakaken au bil illah utawa kelawan illah fadzaka mongko iku utawi man iku kufrun kufur inda ahlil millah ing dalem mungguwe ahli agama. Tegese inda ahlil millah ing dalem mungguwe para ulama. Waman lan utawi sapane wong iku yakul ngucap sapa man bil quwwati kelawan kekuatan al-mudaati kang den titipaken tegese ngiyakini pilih menungso nyiptakaken penggaweane kelawan kekuatan kang den titipaken fadzaka mongko iku utawi ucapan bid'ayyun iku bid'ah fala taltafit mongko aja noleh sapa sira maring pendapat iku. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan sifat yang kelima dari sifat salbiyah, yaitu sifat wahdaniyah, yang maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa dengan pengertian tidak ada sekutu baginya. Bahwasanya Allah itu tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menandinginya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik pada zat, sifat maupun perbuatannya. Zatullah la yushbihu zawatil makhluqat, itu artinya Allah wahid fi zatihi, artinya zatullah la yushbihu zawatil makhluqat. Zat Allah tidak serupa dengan zat makhluk. Karena zat makhluk artinya badannya, badanuhu, jismuhu, badannya, itu zat makhluk. Tetapi zat Allah itu bukan jisim. Sehingga ketika kita menyebut zatullah, maka yang dimaksud adalah haqiqatullah, hakikat Allah. Wala ya'rifu haqiqatallah illallah. Dan tidak ada yang mengetahui hakikat dari Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akal kita tidak menjangkau sesuatu yang bukan benda. Akal kita tidak bisa mengetahui sesuatu yang bukan jisim. Sehingga karena zatullah itu bukan jisim, zatullah itu bukan benda, dan tidak bersifatan dengan sifat benda, maka hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hakikatnya. Nah, ini sudah kita jelaskan permasalahan ini. Sekilas kita ulas kembali. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala wahidun fi sifatihi. Artinya
sifatullah la tushbihu sifatil makhluqin. Sifat-sifat Allah itu tidak serupa dengan sifat makhluk. Apa perbedaannya? Sifatullah azaliyatun abadiyatun. Sedangkan sifatul makhluk itu hadisatun. Itu bedanya. Sifat Allah itu azaliyatun abadiyatun, tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan. Semua sifat Allah itu azali, abadi. Ilmu Allah azali, abadi. Iradatullah azaliyah, abadiyah. Hayatullah azaliyah, abadiyah. Kalamullah azali, abadi. Dan seterusnya. Semua sifat Allah azaliyatun abadiyatun, tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan, tidak berubah-ubah. Sedangkan sifatul makhlukat, sifat makhluk, maka dia hadisah, dia berpermulaan, berpenghabisan, berubah-ubah. Seperti kita, kalam kita memiliki sifat kalam. Tetapi kalam kita berpermulaan dan berpenghabisan. Saya berbicara, itu berawal dan berakhir dan berubah-ubah. Maka yang seperti itu namanya kalam yang hadis. Hidup kita memiliki sifat hidup, tetapi hidup kita juga hadis, karena dulu kita tidak hidup, kemudian menjadi hidup dan akan mati. Itu namanya sifat yang hadis. Dan seterusnya, semua sifat Allah itu hadisah, sedangkan sifatullah azaliyatun abadiyatun la tataghayyar, tidak berubah-ubah. Nah, ini makna bahwa Allah wahidun fi sifatihi. Nah, sekarang yang kita bahas yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu wahidun fi fi'lihi. Allah wahidun fi fi'lihi. Artinya bahwa fi'lullah la yushbihu af'alal makhluqat, fi'lal makhluqat. Bahwa perbuatan Allah itu tidak sama dengan perbuatan makhluk. Itu makna wahid fi fi'lihi. Apa perbedaannya? Bahwa fi'lullah azaliyun abadiyun. Sedangkan fi'lul makhlukat itu hadis. Itu perbedaannya. Perbuatan Allah itu azali, abadi. Dia tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan, tidak diciptakan. Perbuatan Allah tidak diciptakan, tetapi dia azali, abadi, qadim. Sedangkan perbuatan kita, perbuatan makhluk itu hadis. Hadis artinya baharu. Baharu itu artinya berpermulaan. Berpermulaan itu artinya sebelumnya nggak ada, kemudian ada. Artinya perbuatan manusia ini makhluk. Perbuatan manusia, perbuatan makhluk adalah makhluk. Kita makhluk, perbuatan yang ada pada diri kita itu juga makhluk. Perbuatan yang kita lakukan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya perbuatan yang hadis. Ketika kita berbicara, maka perbuatan berbicara ini yang ada pada kita, Allah yang menciptakannya pada diri kita. Ketika saya berjalan, maka perbuatan berjalan yang ada pada diri saya, Allah yang menciptakannya pada diri saya. Ketika saya makan, maka perbuatan makan yang ada pada diri saya, Allah yang menciptakannya pada diri saya. Ketika saya membaca, maka perbuatan membaca yang ada pada diri saya, Allah yang menciptakannya pada diri saya. Artinya makhluk. Makhluk ciptaan Allah. Perbuatan saya adalah ciptaan Allah. Saya ciptaan Allah. Perbuatan yang saya lakukan adalah juga ciptaan Allah. Saya adalah makhluk, perbuatan saya juga makhluk. Allah yang menciptakannya pada diri saya. Bukan Allah yang kemudian sebagian ada yang salah paham,
Bukan Allah yang melakukan dengan pengertian bukan makhluk. Tidak. Karena sebagian orang ketika dijelaskan seperti ini kemudian mengatakan, oh berarti kalau saya berjalan, dia mengatakan Allah ya yang berjalan. Kalau saya berbicara berarti Allah ya yang berbicara. Ketika saya makan berarti Allah makan. Nah, ini namanya apa? Salah faham. Nah, bukan seperti itu, tetapi Allah yang menciptakan perbuatan makan, Allah yang menciptakan perbuatan berjalan, Allah yang menciptakan perbuatan berbicara yang ada pada makhluk. Sebagaimana badan saya, Allah yang menciptakannya dan Allah bukan saya. Demikian juga perbuatan saya, Allah yang menciptakannya pada saya dan perbuatan itu bukan kemudian dikatakan Allah yang melakukan perbuatan itu, tetapi Allah yang menciptakan perbuatan itu pada diri saya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biar tidak kemudian disalah fahami. Mu'allif mengatakan wal fi'lu fit ta'siri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Ini makna dari Allah wahidun fi fi'lihi. Bahwa perbuatan memberikan asar. Perbuatan memberikan asar. Adanya sesuatu adalah asar. Adanya sesuatu, adanya perubahan, adanya segala yang ada itu adalah sebuah asar. Memberikan asar itu hanya lil wahidi, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya menciptakan sesuatu atau menciptakan sesuatu itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. La khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah. Menciptakan itu apa maknanya? Menciptakan itu artinya mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada. Itu namanya menciptakan. Mengadakan sesuatu dari tidak ada sama sekali kemudian menjadi ada, itu yang disebut menciptakan. Dan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya milik Allah menciptakan itu. Nggak ada makhluk yang menciptakan, namanya saja makhluk yang diciptakan. Makhluk artinya yang diciptakan. Maka semua makhluk adalah makhluk, bukan khalik. Maka nggak ada makhluk yang khalik. Tidak ada makhluk yang khalik. Tetapi al-khalik hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua yang ada, apakah itu berupa benda, atau berupa sifat benda, atau berupa perbuatan dari suatu benda, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengadakannya. Dari tiada menjadi ada, yang menciptakannya dari tiada menjadi ada. Hadirin hadirat rahimakumullah, termasuk dalam hal ini adalah perbuatan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ini penting, penting sekali karena ini adalah sebuah bantahan terhadap kelompok yang disebut dengan Mu'tazilah Qadariyah. Qadariyah atau Mu'tazilah yang berpaham Qadariyah, yang meyakini bahwa perbuatan manusia itu manusia yang menciptakannya, bukan Allah. Sehingga kita harus memahami ini bagian dari tauhid. Orang yang mengingkari atau tidak meyakini keyakinan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, tetapi sebaliknya dia meyakini ada pencipta selain Allah, maka dia bukan orang yang bertauhid. Kalau tidak bertauhid artinya dia tidak beriman dengan iman yang benar. Karena tauhid adalah dasar dari Islam. Tauhid adalah inti daripada ajaran Islam. Itulah yang diajarkan oleh seluruh para nabi. Itulah yang menjadi pondasi dari agama ini. Tauhid. Kalau ada yang meyakini ada pencipta selain Allah, maka dia tidak bertauhid. Artinya dia bukan seorang muslim. Sangat banyak di dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu,
bahwa Allah pencipta perbuatan manusia. Dalam Al-Quran disebutkan, Qulillahu khaliqu kulli syai'. Qulillahu, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu pencipta segala sesuatu. Kulli syai', segala sesuatu selain Allah, Allah yang mengadakannya dari tiada menjadi ada. Dalam ayat yang lain disebutkan wa khalaqa kulla syai', dan Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu, termasuk perbuatan manusia adalah sesuatu, Allah juga yang menciptakannya dari tiada menjadi ada. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal min khaliqin ghairullah. Artinya la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini hal bukan untuk bertanya karena Allah Maha tahu, maka hal dalam ayat ini itu justru untuk menegaskan bahwa tidak ada pencipta selain Allah. Hal min khaliqin ghairullah ay la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain hanya Allah. Tidak ada yang mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah mencakup apa? Mencakup perbuatan manusia, termasuk manusia dan perbuatannya. Baik itu benda maupun perbuatannya sudah masuk di sini. Kenapa? Lafadznya umum. Bahwa Allah itu khalaqa kulla syai', segala sesuatu. Setiap sesuatu selain Allah, Allah yang menciptakannya. Dan perbuatan manusia sudah masuk dalam syai', dalam ayat itu. Tetapi jika ada orang yang kemudian tetap bersikukuh dengan keyakinannya yang batil, keyakinan yang rusak, mengatakan itu syai' itu benda, kalau perbuatannya tidak, maka bisa dibantah dengan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun tadi sebenarnya nggak bisa dibantah, tetapi sebagian orang apa? Sebagian orang itu kalau tidak jelasnya apa istilahnya? Jelasnya langsung menyebut kata, terkadang dia tidak mau, padahal itu sudah tercakup, sudah dipahami dari itu. Tetapi dia tidak mau paham. Dia ingin ayat yang lebih spesifik, ayat yang lebih khusus, menunjuk bahwa perbuatan manusia itu Allah yang menciptakannya. Nah, kalau mereka menginginkan ayat tersebut, maka kita bisa sebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum artinya dan Allah yang menciptakan diri kalian. Badan kalian Allah yang menciptakannya. Jisim kalian Allah yang menciptakannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan apa yang kalian kerjakan dan apa yang kalian perbuat, apa yang kalian lakukan. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan perbuatan yang kalian lakukan. Wa ma ta'malun ay wa amalakum. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ay wa amalakum. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Udah jelas, terang benderang, secara khusus menunjuk bahwa perbuatan manusia Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Bukan manusia yang menciptakannya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menciptakannya. Kemudian sebagian Qadariyah mengatakan, ya Allah yang menciptakan perbuatan, tapi hanya perbuatan yang ittirari, bukan perbuatan yang ikhtiyari. Kalau yang ittirari, ya Allah yang menciptakannya. Tetapi kalau yang ikhtiyari, tidak, manusia itu sendiri yang menciptakannya. Mereka mengatakan seperti itu. Perbuatan manusia ada dua.
ada perbuatan manusia yang disebut dengan perbuatan ikhtiyari, ada perbuatan manusia yang disebut dengan perbuatan idtirari. Perbuatan ikhtiyari adalah perbuatan manusia yang terjadi, bukan hanya manusia, perbuatan makhluk yang terjadi dengan kehendak manusia atau kehendak kita, kehendak makhluk. Perbuatan ikhtiyari adalah perbuatan yang terjadi dengan ada unsur kehendak dari kita, dari makhluk. Itu namanya apa? Ikhtiyari. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan iradah pada diri kita. Maka jika sebuah perbuatan terjadi dengan kehendak kita, ada unsur kehendak kita dalam perbuatan itu, maka itu disebut dengan perbuatan ikhtiyari. Misalnya kita makan, itu ikhtiyari. Ketika kita minum, itu ikhtiyari. Kita berjalan, itu perbuatan ikhtiyari. Kita menulis, kita membaca, itu perbuatan yang ikhtiyari. Karena ada unsur kehendak kita dalam perbuatan itu. Sedangkan perbuatan idtirari adalah kebalikan dari perbuatan ikhtiyari. Perbuatan idtirari adalah perbuatan yang tidak ada unsur kehendak atau iradah dari manusia. Tidak ada unsur kehendak kita. Misalnya detak jantung, misalnya hidup, mati. Misalnya seseorang ketika kedinginan, kemudian badannya bergetar, bibirnya bergetar. Ketika seseorang sakit, kemudian badannya menggigil dan sebagainya. Itu perbuatan yang ada pada diri manusia, tetapi tanpa ada iradah, tanpa ada kehendak dari manusia. Dia terjadi, perbuatan itu ada pada diri manusia, tetapi itu tanpa ada unsur kehendak manusia. Itu namanya apa? Idtirari. Orang-orang Qadariyah, mereka mengatakan, sebagian mereka mengatakan bahwa Allah itu menciptakan perbuatan idtirari saja. Sementara yang ikhtiyari, itu manusia itu sendiri yang menciptakannya. Manusia itu sendiri yang menciptakannya menurut mereka. Maka kita bantah, sebenarnya sudah ayat yang sebelumnya sudah sangat jelas. Di situ tidak ada pemisahan. Ketika dikatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, di situ nggak ada pemilahan ikhtiyari atau idtirari, tetapi semua perbuatan kalian Allah yang menciptakannya, baik yang ikhtiyari maupun yang idtirari. Di situ sudah umum sifatnya. Nah, tetapi namanya orang sesat, mereka selalu ingin dalil yang khusus seperti yang tadi kita sebutkan, seperti yang tadi kita sampaikan. Mana ini tapi masih umum, mana yang lebih khusus? Ada nggak ayat yang lebih khusus menjelaskan bahwa perbuatan manusia yang ikhtiyari maupun yang idtirari semuanya Allah yang menciptakannya? Maka kita jelaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, dalam Al-Quran disebutkan apa? Qul, katakanlah wahai Muhammad. Qul inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya adalah milik dan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat jelas. Gimana jelasnya? Kita perhatikan dalam ayat ini. Di awal disebutkan qul inna salati wa nusuki, salatku dan ibadahku. Nusuk. Salat dan nusuk itu adalah perbuatan ikhtiyari. Contoh dari perbuatan ikhtiyari, perbuatan yang terjadi dengan kehendak manusia. Sedangkan dua yang berikutnya, wa mahyaya wa mamati,
hidup dan mati itu adalah contoh dari perbuatan ittirari. Karena hidup dan mati tidak ada unsur kehendak manusia. Kalaupun manusia pengen hidup lama, tetapi kan tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh manusia. Kenapa? Karena itu adalah bukan perbuatan yang ikhtiari, tetapi dia perbuatan yang ittirari. Itu semuanya dikatakan lillahi rabbil alamin, semuanya adalah milik dan ciptaan Allah. Milik Allah karena ciptaan Allah. Allah yang menciptakannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, pemirsa yang berbahagia. Di sini jelas, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya perbuatan yang ikhtiari seperti salat dan nusuk, dan perbuatan yang ittirari seperti hidup dan mati, semuanya adalah lillahi rabbil alamin. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini sangat gamblang bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh perbuatan ikhtiari, yaitu ibadah, salat dan nusuk. Kemudian Allah juga memberikan contoh perbuatan yang ittirari, hidup dan mati, kemudian ditutup dengan penekasan bahwasanya lillahi rabbil alamin. Semua perbuatan itu yang ikhtiari maupun ittirari, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bantahan telak terhadap kelompok Qadariyah. Bagaimana mereka mengatakan bahwa perbuatan ikhtiari manusia yang menciptakannya? Bagaimana mereka bisa mengucapkan itu sementara Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah menyebutkan secara spesifik, secara khusus bahwa perbuatan manusia yang ikhtiari dan ittirari, keduanya sama-sama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagian orang Qadariyah, yang ini juga diikuti oleh Qadariyah masa sekarang, Hizbut Tahrir. Keyakinan yang tadi dan keyakinan yang ini juga diikuti oleh Qadariyah zaman sekarang, Hizbut Tahrir. Yaitu mereka meyakini bahwa perbuatan baik itu Allah yang menciptakannya, kata mereka. Sedangkan perbuatan buruk bukan Allah yang menciptakannya. Ini sebagian Qadariyah memiliki pemahaman keyakinan yang seperti itu. Bahwa perbuatan manusia yang baik itu Allah yang menciptakannya. Tetapi perbuatan manusia yang buruk, seperti membunuh, kemudian mencuri, mabuk dan sebagainya, maka itu bukan ciptaan Allah, kata mereka. Kata orang Qadariyah, itu manusia itu sendiri yang menciptakannya, bukan Allah. Keyakinan seperti ini juga menyimpang. Kenapa? Tadi sudah berulang-ulang dari awal. Semua ayat menjelaskan, atau ayat-ayat semua yang tadi kita sebut, semuanya menegaskan Allah adalah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu, semua perbuatan juga Allah yang menciptakannya. Lah perbuatan itu ada yang baik, ada yang buruk. Maka sudah masuk semuanya dalam lingkup ayat, penjelasan ayat tadi, bahwa semuanya Allah yang menciptakannya, termasuk perbuatan manusia yang buruk, itu juga Allah yang menciptakannya. Nah, tetapi kemudian seperti yang tadi itu, mereka ingin apa? Mana ayat yang lebih khusus yang menjelaskan bahwa perbuatan buruk manusia, Allah itu yang menciptakannya, bukan manusia. Maka kita jawab, kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Falaq. Dikatakan apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min syarri ma khalaq,
dari keburukan sesuatu yang telah Allah ciptakan. Sangat jelas. Min syarri ma khalaq, dari syarr. Apa syarr? Perbuatan buruk. Syarr itu keburukan. Min syarri ma, dari keburukan sesuatu, khalaqa, yang telah Allah ciptakan. Nah, maka sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga yang telah menciptakan keburukan. Allah yang menciptakan kebaikan, Allah juga yang menciptakan keburukan. Allah yang menciptakan makhluk yang paling mulia secara mutlak, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga yang telah menciptakan makhluk yang terlaknat seperti iblis laknatullah alaihi. Allah juga yang menciptakannya. Fir'aun, Allah juga yang menciptakannya. Abu Jahal, Abu Lahab, Qarun, Allah juga yang menciptakannya. Nabi Muhammad, para nabi, seluruhnya para nabi afdalul makhlukat, Allah yang menciptakan mereka. Allah yang menciptakan para malaikat aulia Allah. Allah yang menciptakan yang baik, Allah juga yang menciptakan yang buruk. Allah yang menciptakan makhluk yang mulia, Allah juga yang menciptakan makhluk yang hina. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perbuatan yang baik, Allah juga yang menciptakan perbuatan yang buruk. Semuanya Allah yang menciptakan. Enggak ada pencipta selain Allah. Tidak ada pencipta selain hanya Allah. Ini yang perlu ditegaskan. Ini yang harus menjadi keyakinan kita. Enggak ada pencipta selain hanya Allah. Ini tauhid. Namanya ini adalah makna dari sifat wahdaniyah, bahwa Allah wahidun fi fi'lihi. Kalau kita sudah tahu bahwa perbuatan yang kita lakukan adalah ciptaan Allah pada diri kita, maka kita telah bertauhid, namanya tauhid fil fi'li, dalam perbuatan. Dan ini, keyakinan ini penting, akan mendorong kita dalam dalam hal-hal lain. Dengan keyakinan ini kita akan bisa ikhlas di dalam beramal. Gak akan ada ujub dalam diri kita jika kita tahu tentang masalah ini dan meyakini ini. Bagaimana kita ujub dengan perbuatan kita, sementara perbuatan yang ada pada diri kita adalah ciptaan Allah? Bagaimana kita menyombongkan perbuatan yang kita lakukan, sementara perbuatan yang kita lakukan Allah yang menciptakannya pada diri kita? Bagaimana kita bisa kemudian memamerkan perbuatan yang kita lakukan untuk bukan karena Allah, sementara Allah yang menciptakan perbuatan itu pada diri kita? Ini akan mengarah ke sana. Mengarahkan kita untuk bisa untuk bisa mutawadhi, untuk bisa rendah hati, untuk bisa ikhlas, untuk bisa melakukan perbuatan kebaikan itu dengan semurni-murninya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia atau selainnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lalu ada yang bertanya, jika perbuatan baik itu Allah yang menciptakannya, dan perbuatan buruk itu juga Allah yang menciptakannya, lalu apa bedanya perbuatan baik dan buruk? Karena ada yang salah paham, jika perbuatan buruk itu Allah yang menciptakannya, ya kita nggak apa-apa melakukan perbuatan yang buruk, kan Allah yang menciptakannya. Kalau saya mencuri, kan Allah yang menciptakannya. Kalau saya misalnya minum khamar, maka Allah yang menciptakannya. Kalau Allah yang menciptakannya, ya Allah nggak akan mengazab saya, kan Allah yang menciptakannya. Itu namanya pemahaman yang buruk, pemahaman yang tidak komplit, perbuatan yang tidak komprehensif, yang tidak menyeluruh. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaan antara
perbuatan baik dan perbuatan buruk, bahwasanya sebelumnya kesamaannya. Kalau kesamaannya tadi kan sudah kita sebut, tetapi kita tegaskan kembali. Kesamaan perbuatan baik dan perbuatan buruk, kedua-duanya sama-sama ciptaan Allah. Perbuatan baik Allah yang menciptakannya, perbuatan buruk Allah juga yang menciptakannya. Sama-sama terjadi dengan iradah Allah, sama-sama terjadi dengan ilmu Allah, sama-sama terjadi dengan kudrah Allah. Sama. Perbuatan baik terjadi dengan apa tadi? Ciptaan Allah, dengan iradah Allah, dengan kudrah Allah, dengan ilmu Allah. Nah, perbuatan buruk juga sama, terjadi dengan ciptaan Allah, dan terjadi dengan iradah Allah, dengan kudrah Allah, dengan ilmu Allah. Sama keduanya. Nah, dalam hal ini. Tetapi keduanya berbeda dalam hal bahwasanya perbuatan baik itu Allah mencintainya, Allah meridhoinya, dan Allah memerintahkannya. Itu kalau perbuatan baik. Sedangkan perbuatan buruk itu Allah tidak mencintainya, Allah tidak meridhoinya, dan Allah tidak memerintahkannya. Itu kalau buruk. Jadi di sini perbedaannya, letak perbedaannya, bahwa keduanya sama-sama Allah yang menciptakannya. Iya, betul. Tetapi keduanya berbeda dalam hal bahwa kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu mencintainya, meridhoinya, dan memerintahkannya. Tetapi perbuatan buruk Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya, tidak meridhoinya, tidak memerintahkannya. Nah, maka ketika seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang baik, maka di situ perbuatan baik yang dia lakukan itu Allah yang menciptakannya, dan Allah mencintainya, Allah meridhoinya, Allah memerintahkannya, sehingga dia akan mendapatkan pahala dari perbuatan tersebut. Nah, sedangkan kalau seseorang melakukan perbuatan yang buruk, maka benar bahwa perbuatan yang buruk itu Allah yang menciptakannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencintainya, tidak meridhoinya, dan tidak memerintahkan perbuatan yang buruk tersebut. Maka dia akan mendapatkan ghadab Allah jika seseorang melakukan perbuatan yang buruk tersebut, karena Allah itu tidak ridha terhadap perbuatan yang buruk. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini perbedaannya antara kebaikan dan keburukan. Persamaannya dalam akidah yang kita yakini, akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya semuanya kebaikan maupun keburukan semua Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Nggak ada pencipta selain Allah. Nggak ada pencipta selain Allah. Itu yang menjadi landasan yang harus kita pegang dimanapun, kapanpun kita harus memegang prinsip tauhid ini. Tauhid fil fi'li, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dari segala sesuatu. Kita lanjutkan kembali. Wa may yaqul bit-tab'i aw bil 'illah fadzaka kufrun inda ahlil millah. Ini penjelasan. Ini penjelasan dari sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya pencipta. Maka jika kemudian ada seseorang meyakini bahwasanya tabi'ah atau illah itu bisa menciptakan, maka ini pemahaman yang kufur, kata muallif. Maka fadzaka kufrun inda ahlil millah. Keyakinan yang mengatakan bahwasanya tabi'ah itu bisa menciptakan makhluk, atau illah itu bisa menciptakan,
ini adalah perbuatan yang apa? Ini adalah keyakinan yang kufur, bukan keyakinan yang benar, bukan keyakinan yang lurus, bukan keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Tabi'ah itu apa? Tabi'ah itu adalah sesuatu sifat yang Allah ciptakan pada suatu benda. Sifat yang Allah ciptakan pada suatu benda, itu namanya tabi'ah. Kita menyebutnya apa? Tabiat. Sudah tabiatnya begitu. Seseorang sering mengucapkan kata-kata itu. Tabi'ah artinya as-sifah, sifat allati ja'alallah 'alaihal ajram, sifat yang telah diciptakan oleh Allah pada suatu benda. Itu namanya tabiat. Api, tabiatnya adalah panas, membakar. Itu namanya tabiat. Es itu tabiatnya adalah dingin. Tabiatnya dingin. Pisau, pedang, tabiatnya itu adalah memotong, bisa tajam memotong. Itu namanya apa? Tabiat, sifat. Jadi tabiat itu sifat yang melekat pada suatu benda, yang Allah ciptakan pada suatu benda. Itu yang disebut dengan tabiat. Dan tabiat ini tidak menciptakan. Tabiat tidak menciptakan sesuatu. Tabiat api yang membakar itu tidak menciptakan terbakar. Tabiatnya pisau yang tajam yang memotong itu tidak menciptakan terpotong. Tabiatnya makan itu tidak menciptakan kenyang. Karena pencipta itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Buktinya bahwasanya tabiat api itu tidak membakar. Buktinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang sangat besar. Bukan api biasa, api yang sangat besar. Sampai untuk melemparkan ke Nabi Ibrahim ke api, melemparkan Nabi Ibrahim ke api tidak bisa dilemparkan dengan tangan. Tetapi harus dari kejauhan saking besarnya api itu. Artinya apa? Artinya sangat panas, bukan api yang kecil. Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, apakah Nabi Ibrahim terbakar? Tidak. Bahkan bajunya pun tidak terbakar. Badannya tidak terbakar, bajunya tidak terbakar. Hanya tali ikatannya saja yang terlepas, terbakar, terlepas. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar. Kenapa enggak terbakar? Karena api tidak menciptakan. Karena tabiat api yang membakar tidak menciptakan terbakar. Yang menciptakan api adalah Allah. Yang menciptakan tabiat api membakar adalah Allah. Yang menciptakan terbakar adalah Allah. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kasus Nabi Ibrahim ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan terbakar ketika tubuh Nabi Ibrahim bersentuhan dengan api. Sehingga apa? Ya tidak terbakar karena Allah tidak menciptakan terbakar. Bisa dipahami? Ini adalah bukti dalil bahwasanya tabiat itu tidak menciptakan. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Maka dibawalah Nabi Ismail menjauh dari rumahnya, kemudian dilaksanakan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim tidak ragu untuk menjalankan perintah Allah. Nabi Ismail putranya juga tidak ragu untuk menjalankan perintah Allah. Maka disembelihnya. Sudah disembelih, bukan belum disembelih, sudah dilakukan. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menjalankan pisaunya yang tajam di leher putranya Nabi Ismail. Tetapi enggak terpotong, tidak terpotong. Sehingga sempat Nabi Ismail alaihissalam itu berkata kepada ayahnya,
Jika tidak bisa digesekkan, tidak bisa memotong, maka tancapkan saja, begini saja memotongnya. Jika tidak bisa seperti ini. Tetapi kemudian apa? Malaikat Jibril alaihissalam datang dengan membawa kibas yang besar, bidzibhin azim. Ini apa? Menunjukkan bahwasanya tabiat pisau yang memotong itu tidak bisa menciptakan terpotong. Yang menciptakan terpotong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Nabi Ibrahim menggesekkan pisaunya di leher Nabi Ismail, karena Allah tidak menciptakan terpotong pada saat itu, maka tidak terpotong. Maka tidak terpotong. Ini menunjukkan bahwa tabiat itu sama sekali bukan pencipta, dan dia tidak menciptakan apapun. Tabiat makan, orang yang makan itu adalah kenyang, tetapi dia tidak menciptakan kenyang. Yang menciptakan adalah Allah. Tabiat dari obat adalah dia menyebabkan sembuh, tetapi ini juga tidak menciptakan sesuatu pun. Pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga bukan illah, juga bukan illah. Illah itu bukan pencipta. Illah itu seperti sabab. Illah itu dekat dengan sabab. Hanya saja bedanya, kalau illah sesuatu itu ada, maka sesuatu yang lain pasti ada. Kalau sabab itu tidak selalu ada. Artinya jika sebabnya ada, maka musababnya itu bisa ada, bisa tidak. Itu sabab. Tetapi kalau illah, jika sababnya ada, maka musababnya pasti ada. Maka sabab itu ya dekat dengan illah. Hanya saja kalau illah itu maklulnya mesti ada. Tetapi kalau sabab, itu musababnya itu bisa ada. Akibatnya itu bisa ada, bisa tidak. Illah biasa dicontohkan apa? Gerakan cincin. Gerakan jari adalah illah dari gerakan cincin. Kalau ada cincin di jari saya, kemudian jari saya gerakkan, cincinnya bergerak atau tidak? Bergerak. Nggak bisa nggak, pasti gerak. Pasti gerak. Ini namanya apa? Illah. Jadi gerakan jari adalah illah dari gerakan cincin. Gerakan jari adalah sebab dari gerakan cincin. Sebab tapi di sini illah. Kenapa? Karena ini nggak bisa dihindari. Geraknya cincin tidak bisa dihindari ketika jari ini digerakkan. Kalau sebab itu musababnya bisa muncul, bisa tidak. Misalnya seseorang tadi minum obat. Minum obat adalah sebab dari sembuh dari penyakit. Tetapi ketika seseorang minum obat, maka ada kalanya sembuh, ada kalanya tidak. Itu namanya sebab. Dekat dengan illah, tetapi bedanya kalau sebab tidak selalu muncul musabab. Illah saja itu tidak menciptakan. Illah gerakan jari itu tidak menciptakan gerakan cincin, tetapi gerakan jari Allah yang menciptakannya, gerakan cincin Allah yang menciptakannya. Apalagi sebab itu Allah yang menciptakannya. Kemudian akibat yang muncul dari sebab itu juga Allah yang menciptakannya. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Insya Allah masalah ini akan kita lanjutkan pembahasannya dalam pertemuan berikutnya, karena kita belum selesai dalam membahasnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.